Bismillahirrahmanirrahim. An Amalil Mahamidi, kitab Amalil Mahamidi. An Ibni Umar An Ibni Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar, annahu sesungguhnya Sayyidina Ibnu Umar itu ada siapa Ibnu Umar, lailatan di suatu hari, ala sofa, di sofa, faqala, maka berkata siapa Sayyidina Abdullah bin Umar, Allahumma a'simni bidinika wa bi ta'atika wa bi ta'ati rasulika sallallahu alaihi wasallam, wasta'milni bi sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam, wa tawaffani ala millatihi wa a'idni min mudillatil fitani. Pernah pada suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Umar berada di sofa, di bukit sofa. Faqal, kemudian beliau berdoa, Allahumma ya Allah, i'sim, jagalah ni padaku, bidinika, dengan agamamu. Ya Allah, jaga diri hamba dengan agamamu, jaga diri hamba dengan agama. Ketika kita bisa melaksanakan agama, ajaran agama Islam dengan baik, maka di saat itulah kita akan terjaga. Sebagaimana doanya Sayyidina Abdullah bin Umar, Allahumma asimni bidinik, ya Allah, jaga hamba dengan agamamu. Yang kedua, jaga hamba wa bita'atika, dan dengan taat kepada pian, ya Allah. Jaga hamba dengan terus taat sama pian, ya Allah. Jaga diri hamba dari terus taat, dengan taat kepadamu, ya Rabb. Wa bi ta'ati rasulika, dan jaga hamba dengan terus taat mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasta'milni, wasta'mil, dan pergunakanlah ni padaku, bi sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu penjaga ya, hal yang bisa menjaga diri kita, ya, sunnah Nabi. Tadi dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, Allahumma a'simni bidinik wa bi ta'atik wa bi ta'ati rasulik sallallahu alaihi wasallam, wasta'milni bi sunnati nabiyyik. Jadi yang bisa jaga diri kita ketika kita beragama dengan baik, taat sama Allah, taat sama Rasulullah. Kemudian kita minta sama Allah agar kita ini digunakan oleh Allah untuk mengamalkan sunnah. Beruntung ketika kita Allah mudahkan untuk mengamalkan sunnah. Siwak, nah ini puasa, siwak tetap pakai, jangan nggak dipakai. Kita pakai siwak. Ada ulama yang nanti duhur udah nggak pakai, ada asar baru nggak pakai. Kayak Habib Umar pakai siwak itu dari pagi sampai asar. Tapi kalau puasa, Sidin kalau pakai siwak biasa, cuma ditempelkan biasa, nggak terlalu. Yang penting pakai. Saking perhatiannya beliau dengan siwak. Ba'da asar nggak pakai lagi. Jadi bukan ba'da duhur, sampai asar dipakai. Tapi makainya itu yang penting nempel. Nggak terlalu kayak ketika kita nggak puasa kan dianjurkan untuk mubalaghah, ya kan? Siwak jangan ditinggalkan. Salat sunnah, wudu, daimul wudu, itu kan sunnah-sunnah, itu jangan ditinggalkan. Kita minta sama Allah, wasta'milni bisunnati nabiyyika, dan pergunakanlah hamba ya Rabb untuk mengamalkan sunnah nabimu. Makan kita makannya Nabi, Masya Allah berkah. Tidur kita tidurnya Nabi, jalan kita jalannya Nabi. Majelis kita majelis Nabi, di kendaraan kayak Nabi, doa. Jadi doa. Wa tawafani ala millati, wa tawafa, dan wafatkan ni pada kami, ala millatihi, atas agamanya Nabi, wa a'id, dan lindungi ni pada kami, ni pada hamba, min mudillatil fitani, dari perkara-perkara, dari fitnah-fitnah, dari perkara-perkara yang bisa menyesatkan kami kepada fitnah-fitnah. Doa minta sama Allah, Allahumma aqsimni bidinik wa bi ta'atik wa bi ta'ati rasulik,
sallallahu alaihi wasallam. Wasta'milni bi sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam wa tawaffani ala millatihi wa a'idni min mudillatil fitani. Al-arba'ina hadithan lil ajri. An Ibni Abbas fi qaulillahi ta'ala wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa ma kana, dan tidaklah ada siapa al-mu'minuna, siapa orang-orang yang beriman, liyanfiru itu pergi, siapa mukminun kaffatan dalam keadaan semuanya, falaula nafara, maka kalau tidak berangkat min kulli firqatin dari setiap kelompok, minhum dari mereka, siapa ta'ifatun, siapa kelompok, liyatafaqahu agar bisa mendalami ilmu agama, siapa ta'ifah, fid din, di dalam agama, waliyungdiru, dan agar memberikan ancaman, mengingatkan, siapa ta'ifah, qaumuhum, pada kaumnya ta'ifah, idza raja'u, ketika pulang, siapa ta'ifah, ilaihim, pada yahdharun, semoga saja kaum itu yahdharuna, itu pada takut, siapa kaum. Ini kan perintah Allah agar setiap kelompok itu ada yang keluar dari kelompoknya, dari kampungnya, untuk tafaqquh fid din, dan nanti kalau sudah pulang baru menyebarkan ilmu kepada masyarakat. Dan kalian ini masuk dalam kategori ayat ini. Kalian termasuk yang dipilih oleh Allah untuk keluar dari rumah, belajar, nanti nyampe rumah, ketika sudah selesai sampai kampung, kalian ajarkan ilmu ini. Wah, bisyarah tok untuk kita semuanya ini. Ini bisyarah, ya. Alhamdulillah kita terpilih, orang yang dipilih oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk belajar, dan semoga nanti Allah mudahkan ketika kita pulang, kita bisa mengajarkan ilmu kita kepada yang lainnya. Seandainya setiap kampung ada yang mondok, kemudian nanti pulang menghidupkan kampungnya, hidup kampung. Makanya mondok aja nggak cukup, harus punya niat kuat. Anak nanti akan dakwah, anak nanti akan ngajar. Ngajar itu nggak harus inti buka majelis langsung besar, kan nggak mungkin. Yang penting ngajar. Kayak Anwaha awal-awal nggak langsung majelis, nggak langsung pondok, TPK, TPA, TPQ, abi buka TPQ di musola depan. Murid-murid yang pertama ya Hudori, Ja'far, Rifai, Rifki, Ahmad, ini paling tua ini. Salafuna salih, minal qudama itu. Awal-awal kayak gitu, yang penting ngajar. Jangan ente punya angan-angan nanti pulang dari pondok langsung buka majelis. Ente siapa? Gitu loh. Yang penting ngajar apa yang ente mampu, walaupun hanya alif bata. Ada usaha. Kasihan masyarakat kita masih ada yang banyak yang belum bisa sholat. Ente pulang kemarin 10 hari liburan, coba ente lihat keluarga ente aja, nggak usah tetangga, keluarga ente di rumah ente, abah mama ente, kadang anaknya mondok, abahnya sholat belum bisa, mamanya belum bisa, mamanya masih buka aurat loh. Ini kan berarti mereka masih perlu bimbingan. Nah, siapa? Ya kalian, pelan-pelan. Jangan dikit-dikit neraka. Pulang abahnya nggak sholat, oh abah neraka. Oh, mamanya nggak nutup aurat, mama neraka. Enggak, itu bukan kayak itu. Harus pelan-pelan. Kayak apa? Bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Jadi harus dengan hikmah, dengan baik, dengan pelan-pelan. Inti punya saudara masih buka aurat, pelan-pelan. Inti punya kakak perempuan nggak nutup aurat. Inti puji-puji kak, pian itu cantik. Dengan pakaian seperti ini cantik, lebih cantik lagi kalau nutup aurat. Itu kan bahasa-bahasa yang sindiran, gitu, ya kan? Pian itu cantik, padahal enggak, ya kan? Ya, kalau bungas kan, kalau ganteng kan lain, masa perempuan ganteng, ya kan? Ente nggak dusta gitu loh, walaupun kakak ente jelek, ente ngomong cantik aja gitu. Kak, yang tuh cantik dengan pakaian seperti ini, nggak pakai jilbab,
Atau pakai jilbab tapi kaosnya segini. Duh, pakai jilbab kok kaosnya segini, ini aneh. Pakai jilbab tapi celananya ketat misalkan. Ente puji aja ente punya kakak. Wah, Masya Allah. Cantik, Masya Allah cantik. Langsung seneng dia. Ya, pegangan dia. Kalau nggak pegangan terbang gitu. Ente puji seneng orang. Tapi lebih cantik lagi dan lebih Masya Allah lagi kalau kakak itu jangan pakai pakaian kayak gini kayaknya. Tuh kayak santriwati Anwaha tuh. Tambah nanti itu. Tambah cantiknya. Itu udah ya akhirnya dia kakak inti masuk kamar nanti ngambil gamis hitam abaya coba dipakai. Iya, anak cantik ternyata pakai baju kayak gini. Gara-gara inti dia dapat hidayah. Itu cara yang lemah lembut lah, inti pinter-pinter lah kayak apa. Atau inti punya uang inti belikan kado di hari ulang tahun kakak inti yang nggak pernah pakai jilbab, inti kasih kado. Tulis inti surat, isi suratnya kakakku tercinta. Ya, Masya Allah dipuji-pujilah ini ya. Ana ini aku ingin masuk surga bersama kakakku tercinta. Dan di surga itu hanya untuk perempuan-perempuan yang selama di dunia mereka menjaga auratnya. Dan semoga kakak aku tercinta termasuk menjadi wanita penghuni surga. Dia mikir kalau pintar kakak ente ya, mikir. Oh iya, ana gak akan masuk surga kalau ana buka aurat, ya kan? Ana gak akan masuk surga. Jadi dengan cara, dengan siasat, pinter-pinter inti dah, pinter-pinter inti mau traktir kakak inti yang belum pakai jilbab. Kakak inti seneng yang ditraktir, tapi dengan syarat kakak harus pakai jilbab baru ana ajak ke warung bakso. Kalau enggak pakai jilbab enggak mau. Hayaklah malu masa ana pakai pakaian kayak gini, inti pakai gamis, pakai peci, terus kakak inti pakai celana yang kayak gitu nggak pakai kerudung kan malu. Ayo kak akhirnya dia mau nggak mau karena pengen bakso dari inti. Itu semuanya siasat. Nah, jangan dikit-dikit neraka. Dakwah itu nggak dikit-dikit neraka. Sampaikan surga kepada umat biar mereka gembira. Nanti kalau sudah gembira dengan surga baru inti sampaikan neraka pelan-pelan. Jadi mereka nggak kaget. Jangan pertama dakwah langsung neraka. Inti tetangga inti misalkan hutang bank kan riba itu haram. Inti datang ke tetangga inti, cil ini sepeda motor kredit pian, riba ini cil, neraka pian. Masya Allah, tampar orang inti. Pelan-pelan, Masya Allah dakwah. Santri kadang gitu, terlalu semangat, tapi salah. Semangat tapi salah. Jadi semuanya pakai siasat, semuanya pakai cara. Riba haram, tapi pelan-pelan, itu menasihati pelan-pelan. Itu ngasih nasihat pelan-pelan. Ada yang main judi misalkan, pelan-pelan doakan aja. Itu masuk di suatu kampung. Di kampung itu banyak masih orang judi. Ada bandarnya, ya. Dari mana-mana datang sampai kampung itu terkenal kampung judi misalkan. Ya udah ente nggak usah teriak-teriak di mimbar ente khutbah ente beri ancaman kepada orang-orang, nggak usah, jangan kayak gitu. Itu bukan siasat. Siasatnya gimana? Siasatnya setiap ente khutbah, setiap ceramah nanti selingi dengan doa. Apalagi ente sambil nangis-nangis doa. Apa isi doa ente? Ya Rob, kalau ada di antara kami dan masyarakat kami yang masih suka berjudi, pandang mereka dengan pandangan rahmat-Mu ya Rabb. Pandang mereka dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Rabb. Mereka itu hamba-Mu, mereka umat Nabi-Mu. Nabi kami tidak ridho mereka masuk neraka ya Rabb. Coba itu satu orang di antara yang suka judi, pas sholat Jumat inti khutbah kayak gitu gemeter dia. Ya Allah, ternyata ana ditunggu sama Nabi Muhammad. Ternyata ana dirindukan oleh Nabi Muhammad. Ya, akhirnya kan terbuka hati. Jangan inti khutbah hampir setengah jam isinya hayat hadis tentang judi, neraka, pokok neraka semuanya. Ya, akhirnya bandar judinya awas, ini turun dari mimbar tampar nanti. Pakai siasat. Jadi harus pinter-pinter gitu. Pakai bahasa sindiran. Kalau mereka sudah biasa hadir majelis nggak apa-apa, sampaikan neraka. Tapi kalau untuk awal-awal udah itu inti doa kayak gitu tadi. Ya Allah, kalau ada di kampung kami ini
Orang yang masih suka berjudi, ya Allah, pandang dia dengan pandangan rahmat. Itu sudah kena hatinya, ya Allah. Ternyata Allah bisa mandang ana dengan mereka itu hambamu ya Rabb. Mereka ingin surgamu ya Rabb. Mereka ingin masuk surga ya Rabb. Akan tetapi mereka masih tertipu dengan setan. Mereka masih tersilaukan dengan dunia. Akhirnya mereka mikir, padahal ente doa. Ente enggak terkesan untuk nasihati orang. Ente doa. Dan kalau doa jangan hanya mereka, tapi kami seolah-olah ente juga pelakunya gitu. Kalau ada di antara kami masih suka berjudi, berarti kami ya, termasuk ente gitu. Bahasa itu penting itu. Jadi kalau kita masuk kampung udah banyak kayak gitu, itu pakai siasat. Nah, apalagi ente doa sambil nangis, ente nangis, orang jamaah ikut nangis semuanya. Akhirnya apa? Kebuka hati. Ya Rabb, kalau ada di masyarakat kami yang masih belum sembahyang, misalkan, apalagi khutbah hari raya, kan orang kadang sholat itu hanya setahun sekali. Kapan? Hari raya, terutama Idul Fitri ya kan. Kalau khutbah Jumat mungkin orang nggak biasa sholat Jumat. Hari raya itu loh kesempatan itu. Ente khutbah, kemudian nanti di doanya itu doakan. Ya Allah, kalau ada di antara masyarakat kami, di antara kami yang biasa hadir ini, di hari-hari kami suka meninggalkan sholat 5 waktu ya Rabb. Padahal kami tahu sholat 5 waktu itu wajib ya Rabb. Kami tahu sholat itu adalah penghubung antara kami denganmu ya Rabb. Akan tetapi kami suka meninggalkannya. Kami suka meremehkannya. Padahal kami tahu itu semuanya adalah kewajiban kami, dan apabila kami perhatian dengan itu, pasti engkau akan ridho dengan kami. Pasti engkau akan enakkan hidup kami, engkau akan bahagiakan hidup kami. Akan tetapi kami masih suka teledor dengan sholat 5 waktu ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami. Itu bahasa kayak gitu itu nanti membuat orang yang dengar yang ya Allah gak mau ninggal lagi sholat. Sampai kayak gitu. Nah itu namanya siasatut dakwah. Itu siasat dalam dakwah itu kayak itu. Jangan ente doakan, ya Allah kalau ada orang yang judi di kampung kami, matikan ya Allah. Kalau ada bandarnya 7 keturunan sial ya Allah. Ente kayak gitu, nggak ada orang yang dapat hidayah gara-gara ente. Malah orang benci, malah orang nggak suka, malah orang ini. Jangan. Mereka bandar judi, mereka orang yang suka judi, mereka orang yang suka berzina, mereka orang yang suka mabuk, semuanya adalah umat Nabi. Jadi pandang mereka seperti Nabi mandang mereka. Gimana Nabi mandang mereka? Nabi itu mengatakan syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu untuk orang-orang yang suka melakukan dosa besar daripada umatku. Artinya Nabi itu masih memandang orang yang suka berbuat dosa besar itu dipandang dengan pandangan kasih sayang, sampai Nabi simpen itu syafaat. Semoga kalau orang itu maksiat tapi di hatinya masih ada iman sama Allah sama Rasulullah, semoga Nabi nanti masih bisa menolong mereka. Kenapa kita malah menjauhi mereka, kita malah menjauhkan mereka dari hidayah Allah? Enggak, dekatkan mereka dengan hidayah Allah. Nah itu namanya siasat dakwah. Wajib, Masya Allah itu. Kalau ente bisa seperti itu, nanti ada yang suka dakwah di penjara, tapi ente jangan masuk penjara ente. Enggak usah ente masuk penjara. Artinya dakwah di penjara ya sebulan sekali, seminggu sekali ente masuk penjara. Ajak mereka. Mereka itu umat Nabi Muhammad. Makanya kita melihat orang yang bermaksiat itu dengan pandangan kasih sayang, bukan berarti kita ridho dengan maksiatnya, enggak, tapi kita pandang mereka dengan pandangan cinta, pandangan kasih sayang. Kita enggak mau mereka masuk neraka. Sebagaimana Nabi enggak mau ada satu aja umatnya masuk neraka, maka kita juga enggak mau mereka masuk neraka. Makanya perlu didakwahi, ya. Semoga Allah kasih ilmu yang manfaat barokah sehingga kita bisa berdakwah dengan siapapun daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kalian beruntung dipilih oleh Allah untuk keluar dari kampung untuk belajar, dan semoga nanti kalau pulang kalian bisa berjuang di kampung masing-masing. Qala kana yantaliqu min kulli hayyin min ahya'il Arab. Qala berkata siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas. Karena ada itu yantaliqu itu pergi min kulli hayyin dari setiap
min kulli hayyin, dari setiap kampung, min ahya'il arabi, dari kampung-kampung Arab. Siapa asabatun? Siapa kelompok? Fayatuna, maka mendatangi siapa asabah an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna, yang bertanya siapa asabahu pada Nabi, amma, tentang perkara, yuriduna, yang menginginkan siapa asabah, min amri dinihim, dari urusan agama asabah. Wa yatafaqahuna, dan mendalami ilmu dan mempelajari siapa asabah fi dinihim, di dalam agamanya asabah. Wa yaquluna, dan berkata siapa asabah lin nabi, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ta'muruna an naf'alah, ma, pada apa-apa, ta'muru, yang engkau merintahkan pada kami, an naf'alah, kami akan melakukan hu pada ma. Wa akhbirna bima naqul, wa akhbirna, dan kabarina pada kami, bima, dengan apa-apa, naqulu, yang bisa kami ucapkan, li'asyairina, untuk teman-teman kita, ya. Asyair itu maksudnya orang-orang yang biasa kumpul sama kita. Idzan talaqna, ketika kami pergi, ilaihim, pada asyair, fayamuru, maka kemudian memerintahkan, hum, pada ashabah, siapa nabiyun, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, bi taatillahi azza wajal, dengan taat kepada Allah, wa taati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yab'athuhum ila qaumihim bis salati waz zakah, dan wa yab'athu, dan mengutus siapa nabi, hum, pada asabah, ila qaumihim, pada kaumnya asabah, bis salati, dengan salat, waz zakati, dan zakat. Wa kanu idza atau qaumahum nadaw. Wallahu a'lam bissawab.